Kita ke sorotan lain, Saudara. Tengah ramai nasabah yang protes karena merasa ditipu produk unit link yang ditawarkan perusahaan asuransi. Nah, kejadian semacam ini sebenarnya tidak kali ini saja terjadi. Bagaimana supaya nasabah paham betul produk yang akan mereka beli? Pagi ini Kompas Bisnis akan berbincang dengan Robi Kristi, perencana keuangan finansialku. Ini Mas Robi, selamat pagi. Jadi masalah unit link, asuransi ini tuh kayaknya udah berkali-kali terjadi. Mungkin untuk masyarakat awam agak sulit ya membedakan ini asuransi murni memang atau ini unit link gitu. Nah, caranya gimana sih supaya kita tahu gitu kalau dua produk ini berbeda dan bagaimana cara membedakannya? Pagi, Bu Pascalia. Ya. Ini udah bukan cerita baru ya. Mhm. Jadi beberapa kali dari dulu mengasih surat pembaca, kasir juga heboh ya. Dia sampai nginep di depan perusahaannya. Nah, salah satu yang paling gampang adalah teman-teman coba melihat nih. Di ilustrasi waktu kalian membeli polis asuransi, itu biasanya kalau dia unit link biasanya itu ada asumsi rendah, sedang, dan tinggi di dalam nilai investasinya. Jadi waktu kita beli, coba perhatikan ada nggak di halaman kesekian itu yang asumsi rendah, sedang, tinggi, dan bisa ada investasi, angka investasi aja. Oke. Seperti itu. Berarti kalau di prospektusnya sudah ada kata-kata investasi itu sudah pasti dijamin itu unit link. Betul. Oke, itu yang paling mudahnya ya. Tapi sebenarnya produk unit link itu tuh memang buruk kah? Kenapa sih semua orang tuh protes gitu? Apakah memang produk ini sebenarnya jelek gitu dibanding asuransi, Mas Robi? Oke, benar nggak ada yang produk yang jelek ya? Karena kalau produk yang jelek pasti nggak lolos OJK kan? Nggak boleh jualan dong logikanya. Ya kan, tentunya ini kadang banyak kecewa karena apa yang dipikirkan dengan nasabah, dengan apa yang disampaikan dengan tenaga penjual itu tidak sesuai. Ya, jadi ibaratnya jual mimpi. Ya kan? Contohnya gimana nih, misalnya yang paling gampang. Bu, misalnya di bank gitu kan, ditawarin ternyata produk unit link. Ya kan, dia bilangnya, Bu, ini produk di atas deposito return-nya. Oke. Ya kan, cukup bayar 10 tahun, nanti dananya saya bisa 100 juta untuk dana pendidikan anaknya. Misal seperti itu. Ya tentunya kan buat nasabah oke banget dong, tapi kan tidak dijelaskan. Ya kan, tidak dijelaskan ada biaya di dalamnya. Gitu. Dan yang nilai 100 juta itu tidak pasti loh ya. Karena kan tergantung kondisi pasar saat nanti, kemudian seperti apa. Makanya dia selalu buat asumsi. Rendah sekian, sedang sekian, tinggi sekian. Jadi tidak ada garansi sebenarnya sama sekali untuk produk tersebut. Nah ini yang kadang akhirnya kecewa di belakang. Oke, tapi gimana caranya di awal supaya nasabah ini juga apa istilahnya ya nggak tertipu gitu dengan omongan dan janji-janji manis para agen ini? Karena ini kan jadinya oknum ya, Mas Robi, yang bikin bentuk unit link ini jadi kelihatannya buruk gitu image-nya. Oke, nah saranku adalah gini, jadi waktu nanti buku polis kita terima, sebenarnya semua nasabah asuransi punya hak untuk mempelajari isi polis selama 14 hari. Oke. Namanya free looking period. Ya, jadi ini untuk memastikan apakah yang waktu saya ingin buat dengan sudah jadi sesuai apa enggak. Ya kan, ternyata kalau tadi misalnya saya mintanya AB, ternyata dikasih A, B, C, D, E. Berarti udah nggak sesuai kebutuhan saya dong, melebihi gitu kan. Nah, saya berhak untuk menutup. Ya, tinggal dipotong biaya administrasi kalau ada dari perusahaan asuransi tersebut. Gitu. Karena ya tadi kita merasa itu tidak sesuai gitu sih. Atau bisa juga telepon ke customer center-nya. Ya kan, buat make sure. Benefit saya ini sebenarnya seperti ini bukan sih. Ya kan. Kalau emang ternyata beda atau tidak sesuai tadi, bisa manfaatkan reducing period 14 hari untuk, yaudah deh saya nggak jadi ambil, itu boleh banget. Oke, jadi memang mempelajari sendiri dan yang kedua adalah mencari second opinion ya dari pihak lain selain agen. Betul. Oke, misalnya nih ada masyarakat atau nasabah nih sekarang yang mulai ngecek portofolionya, mulai ngecek prospektusnya, ternyata itu unit link. Nah, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya beri asumsi dan contoh saja, mungkin sudah menyimpan 4-5 tahun unit link ini. Nah, ini lebih baik dilepas atau ya udah pertahanin aja jalan terus sampai kesepakatan yang ditandatangani di awal. Oke, jadi nanti sebenarnya nanti tinggal dievaluasi lagi nih. Misal 4-5 tahun ini kebutuhannya seperti apa. Misalnya awalnya dia emang beli untuk jiwa dan kesehatan.
ya kan. Tapi mungkin sekarang kesehatan kan inflasi masih tinggi ya. Mungkin tipe tadinya harga kamar, misal kamar 500.000 per malam, sekarang kan 500.000 per malam mungkin agak susah ya dapat satu kamar satu orang. Nah mungkin dia bisa perlu upgrade. Jadi enaknya unit link itu sebenarnya kayak pick and play nih. Jadi kalau dirasa udah nggak relevan kita bisa buang, atau kita perlu nambah silakan aja. Oke. Gitu. Jadi saranku sebaiknya jangan langsung ditutup. Karena kan kita tidak pernah tahu selama 5 tahun terakhir ini kita udah ada historis tertentu belum. Jangan sampai nanti kita tutup malah menyesal. Ternyata kena masa tunggu ulang ya. Atau ada kena pengecualian karena kondisi udah nggak sama lagi. Gitu. Jadi jangan buru-buru menutup sampai kamu tahu budget sekian masalah nggak. Kalau memang ternyata nggak masalah, kalau bisa nambah ya nambah aja. Tinggal nanti nambahnya sesuai apa unit lagi atau bisa ke tradisional saja. Itu. Jadi kembali lagi pada kebutuhan masing-masing nasabah ya, apakah memang unit linknya ini bisa terpakai dan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi mungkin ada yang berpikir dan kenapa banyak gitu masyarakat Indonesia yang membeli unit link, karena ini kan kesannya uangnya nggak hilang ya, Mas Robi. Kalau asuransi ini kan kita kesannya naruh uang, ya kalau kita nggak sakit ya nggak akan kepake uangnya gitu. Jadi kesannya uangnya hilang gitu. Nah unit link ini kan diramu seperti itu ya. Kesannya uangnya tuh tetap ada dari investasi. Nah ini bagaimana menyikapinya Mas Robi? Nah berarti kita harus dapat kesepakatan bersama nih. Unit link adalah produk asuransi yang ditambahkan dengan produk investasi. Jadi bukan sebaliknya. Oke. Ya, kan produk investasi yang ditambahkan asuransi. Jadi dari awal emang fokus utamanya adalah asuransi. Yang namanya asuransi kita nggak bicara untung rugi. Ya kan kita bicara kalau ada resiko kehidupan, ya finansial kita aman. Seperti itu kan. Jadi kalaupun ternyata ada hasil investasi yang terbentuk, itu kita mikirnya supaya kalau terjadi suatu waktu ada kondisi ekonomi ke depan kita lagi nggak bagus, kita bisa memilih untuk city premi. Oke. Bedanya dengan asuransi tradisional, apapun yang terjadi kan kita harus bayar tuh tiap tahun. Betul. Ada uang lagi naik atau gitu ekonomi kita harus tetap bayar, benar nggak? Tapi kalau unit ibarat kita bayar lebih mahal sekarang, tabungannya ini, saldonya ini, untuk kalau suatu hari kita lagi tidak mampu bayar, biaya asuransi terpotong dari hasil investasi tersebut. Oke. Seperti itu. Terakhir, berarti sebenarnya mana yang lebih baik? Asuransi murni aja kita investasi di pos-pos lain, atau unit link untuk orang-orang yang memang sebenarnya nggak terlalu paham dengan bentuk-bentuk investasi lain? Oke, itu kembali lagi ke kebutuhan. Ya kan, ibarat kalau saya analogikan, ada orang yang bilang mobil sedan lebih nyaman, ada bilang mobil SUV lebih nyaman. Bukan berarti satu jelek kan, karena kebutuhannya bisa jadi berbeda, budget berbeda, ya kan, dan seterusnya. Jadi kembali lagi kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa, budgetnya berapa, baru kita cari nih produk asuransi mana yang kira-kira tepat sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Seperti itu Bu Pascal. Oke, jadi kembali lagi ke masing-masing nasabah dan jangan lupa tentunya mempelajari baik-baik, jangan sampai akhirnya kejeblos padahal pengen untung malah jadi buntung. Terima kasih Mas Robi sudah bergabung berbagi tips untuk pemirsa Kompas TV pada pagi hari ini. Sehat selalu Mas Robi. Terima kasih.